ammal yatima, adapun anak-anak yatim, fala taqhar. Wahai Muhammad, karena engkau adalah yatim, ya, maka sebagai balasannya berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Ya. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ya, makanya para ulama yang menasihati Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik wahai Qarun, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada anak yatim. Kita dilarang untuk menghardik mereka. Fa ammal yatima fala taqhar. Apalagi sampai memakan harta milik mereka. Misalnya ada anak yatim, ditinggal mati oleh orang tuanya, bapaknya dia masih kecil, tidak tahu apa-apa. Kita sebagai walinya, omnya misalnya, tidak boleh kemudian memakan harta itu dengan cara yang batil. Wala ta'kuluha israfan wa bidara. Ya, jangan kita memakan harta itu, disimpankan dengan baik. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan jika kalian sudah melihat anak yatim ini sudah mampu mengatur dirinya sendiri dan hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum. Kasih itu harta mereka kepada mereka. Ya, ini perintah di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dia telah memasukkan api ke dalam perutnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan di dalam Al-Qur'an kita banyak diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Tidak boleh kemudian bahkan menyakiti perasaan mereka. Coba lihat, fa ammal yatima fala taqhar. Jangan menghardik anak yatim. Ya. Kecuali misalnya kalau ada anak yatim yang tinggal di rumah kita, misalnya keponakan kita, kemudian kita memarahinya untuk kemaslahatannya sama dengan anak-anak kita yang lain, bukan itu yang dimaksud. Ini untuk kebaikannya. Ya. Silahkan. Sebagaimana kita bermuamalah dengan anak-anak kita yang lain. Ya. Jadi, tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa ammal yatima fala taqhar. Tidak memperdulikan mereka, ya, padahal di dalam Al-Qur'an Allah sendiri menceritakan bagaimana dua orang nabi yang mulia, Nabi Musa dan Khidir, dengan perjalanan yang panjang dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di antara misinya adalah untuk menegakkan dinding rumah dua anak yatim yang hampir rubuh. Ya, ayyuhal ikhwah. Ini menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan tentang berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan Nabi mengatakan, ana waqafil yatimi kahataini yaumal qiyamah. Tempat dudukku di dalam surga, atau majlisku atau tempat tinggalku dalam surga dengan pengasuh anak yatim seperti ini. Dekat sekali. Ya. Dekat sekali. Beliau memberi isyarat jari tengah dan jari telunjuk. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila, adapun peminta, fala tanhar. Jangan kau menghardik mereka. As-sa'il, peminta di sini tafsirannya ada dua. Yang pertama, peminta yang meminta, yang memang butuh. Kecuali kalau menjadikan itu sebagai pekerjaan dan dia mampu. Ini sekali-sekali diberi pelajaran juga tidak mengapa. Ya, sebagaimana Umar ibn Khattab pernah di masjid ada peminta-minta yang berdiri, dia meminta kepada jamaah. Umar berkata, bawa dia ke rumahmu, kasih makan. Ya, dibawa pergi, kasih makan. Masuk waktu Isya, setelah sholat dia berdiri minta lagi. Akhirnya Umar kemudian mengambil bungkusannya dan dia buka, ternyata banyak roti di dalam, banyak makanan. Dia jadikan itu sebagai pekerjaan memang. Akhirnya Umar membawanya, dia memanggilnya, dibawa ke kandang unta, kemudian diberikan kepada unta-unta dan dia dipukul satu kali punggungnya. Akhirnya Umar mengatakan, insya Allah dia tidak meminta-minta lagi. Ya, walaupun kita juga tidak boleh, tidak perlu sampai seperti itu. Ya. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa yang datang meminta, berilah kepadanya walaupun dia datang dengan menunggang seekor kuda. Ini hadisnya mukhtara kata Imam Ahmad, tidak sahih. Ya, tidak sahih. Jadi kita melihat saja kondisi dan keadaannya. Dan kalaupun kita ikhlas memberi, ya, kepada orang yang meminta, ayyuhal ikhwah, dan kita orang ini adalah masturul hal, kita tidak tahu kondisinya, maka berikan dia. Tidak perlu juga kita berburuk sangka kepadanya. Karena kapan kita memberi kalau kita berburuk sangka terus? Ya. Misalnya di lampu merah atau di pinggir jalan, kita mau memberi, tiba-tiba ada lagi,
paling ini mafia. Kemudian sampai di pasar ada lagi peminta-minta, ada yang organisasi sebentar jam 11 malam dijemput dia. Ya, terus kapan kita memberi kalau begitu? Orang yang masturul hal, yang kondisinya tertutup dan memang kita lihat dia butuh, kasih. Adapun selanjutnya terserah dia. Sebagaimana hadis Nabi, ada seorang kaya bersedekah sembunyi-sembunyi di waktu malam dengan harta yang banyak, ternyata jatuh satu di tangan pencuri. Keesokan harinya orang bercerita, semalam ada pencuri yang mendapatkan sedekah yang luar biasa. Orang ini kemudian berkata, semoga dengan sedekah itu dia berhenti mencuri. Keesokan harinya dia bersedekah lagi di waktu malam, jatuh di tangan pezina. Keesokan harinya dicerita lagi orang, semalam ada pezina dapat sedekah luar biasa. Dia kemudian berkata, semoga dengan sedekah itu dia bisa berhenti dari berzina. Keesokan harinya dia bersedekah lagi, ternyata jatuh di tangan orang kaya. Ya, dicerita lagi keesokan harinya dia berkata, semoga dengan sedekah itu dia bisa malu dan ikut bersedekah seperti saya. Ya, jadi niatkan karena Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, as-sa'il artinya adalah yang bertanya. As-sa'il yang bertanya. Ya, yang meminta jawaban misalnya dari masalah agama. Yang ini kata Allah Subhanahu wa taala, fala tanhar. Kecuali kalau misalnya ada penanya memang yang perlu juga untuk diberi pelajaran. Karena ada orang biasa di majelis bertanya bukan untuk tahu jawaban, tetapi satu untuk uji-uji dan tes-tes ustadz. Atau yang kedua untuk membenturkan antara jawaban ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Atau yang ketiga agar menjadikan majelis ilmu itu menjadi majelis ghibah. Ya, kebanyakan begitu. Ya, ayyuhal ikhwah. Ada orang yang sengaja, ustadz, apa pendapat Anda tentang ustadz fulan? La haula wala quwwata. Ini tatabbu' zallat. Ya, mencari-cari kesalahan. Kata Sulaiman At-Taimi, man tatabba' zallatil ulama, ya, qad tazandak. Barang siapa yang mencari-cari ketergelinciran dan kesalahan para ulama, sungguh dia telah zindik, ya, atau hampir jadi zindik, atau tajamma' asy-syarru fihi kullu, atau berkumpul semua keburukan pada dirinya, kata beliau, ya. Atau yang ketiga yang tidak beradab di dalam bertanya. Seperti Ar-Rabi', muridnya Imam Asy-Syafi'i, pernah bertanya kepada beliau, langsung masuk ke topik tanpa ada muqaddimah, tanpa ada dulu, ya. Langsung akhirnya Imam Syafi'i berkata kepadanya, ya Rabi' al-inas qabla al-isnas. Al-inas qabla al-isnas. Ini bahasa Arab yang tinggi. Apa artinya al-inas? Al-inas itu artinya istilah kita elus-elus dulu, kemudian diperah. Itu orang yang mau memerah susu dari kantung kambing atau sapi, itu tidak langsung diperah. Tapi diulus-ulus dulu, ya kan? Baru diperah. Nah, bertanya juga seperti itu. Al-inas qabla al-isnas. Kasih dulu muqaddimah yang baik-baik. Baru masuk ke inti pertanyaan. Ini di antara adab yang disebutkan. Taib. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ayat yang terakhir, adapun nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Nikmat terbagi menjadi dua. Nikmat diniyah, nikmat duniawiyah. Nikmat diniyah, nikmat agama. Ini tidak mengapa diceritakan. Misalnya, alhamdulillah kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini. Ini nikmat. Tidak mengapa kita ceritakan. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah keislaman. Ini tidak mengapa diceritakan. Tapi yang sifatnya pribadi antara Anda dengan Allah tidak perlu diceritakan kepada orang. Misalkan berapa kali Anda khatam dalam sebulan misalnya. Ya, atau semalam Anda qiyamul lail. Atau misalkan ketika Anda berpuasa tidak perlu diceritakan. Atau Anda bersedekah sembunyi-sembunyi tidak perlu diceritakan. Kecuali kalau di balik itu ada niat yang baik yang hendak kita sampaikan. Misalnya untuk tasjih, memberikan motivasi kepada orang lain, boleh, tidak mengapa. Tapi al-asal yang lebih baik adalah sembunyikan amalan pribadi kita itu. Yang kedua, nikmat duniawiyah. Tidak mengapa diceritakan nikmat duniawiyah. Maksudnya di sini memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan diperlihatkan. Itu bagian dari nikmat. Tapi bukan sombong, ya, bukan congkak dan bukan angkuh. Sebagaimana ketika ada salah seorang sahabat yang masuk menjumpai Nabi, pakaiannya compang-camping, padahal dia adalah orang yang kaya. Nabi bertanya, kau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kau belikan pakaian? Dia mengatakan, saya punya ya Rasulullah, bahkan semua jenis harta saya miliki. Apa kata Nabi? Allah senang melihat bekas nikmatnya itu kau gunakan. Ya, Allah senang. Sebagaimana saya misalnya, kalau dikasih hadiah oleh seseorang atau saya ngasih hadiah kepada orang lain, misalnya baju, masya Allah, dan dia langsung pakai di situ, ya,
dia langsung pakai, atau keesokan harinya, bagaimana kira-kira perasaan saya kepada orang itu? Senang atau tidak? Senang. Tapi kalau misalnya saya kasih seseorang hadiah, saya tahu ini saya beli khusus untuk dia, keesokan harinya saya lihat lain yang pakai. Dari mana kau dapat? Fulan yang kasih kak. Dia hadiahkan lagi. Walaupun dari sisi hukum tidak mengapa hadiah dihadiahkan lagi. Tapi tidak mengapa, lebih baik kalau kita minimal pakai dulu, perlihatkan kepada saudara kita untuk membahagiakannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demikianlah yang ikhwah pembahasan kita pada malam hari ini, dan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada surah Asy-Syarah, Al-Insyirah. Jazakumullah khairan. Silakan diazan dulu, akhi. Fadhal.